sayangi anak-anak SMP Negeri 1 Oku. Apa kabar anak-anak semuanya? Kurang kompak. Apa kabar anak-anak semuanya? Masih puasa? Ini puasa yang keberapa? 15. Berarti alhamdulillah sudah berjalan setengah daripada 30 hari. Tidak terasa lebaran sebentar lagi. Betul? Masih yang baju baru? Baju baru, jilbab baru, sepatu baru, sandal baru. Semuanya serba baru. Nah, baik, dengarkan dulu. Ada hal yang perlu kiranya Pak sampaikan mengenai menyambut Hari Raya Idul Fitri. Anak-anak, Hari Raya Idul Fitri esensinya adalah kemenangan. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Yang menang itu yang menang juara lomba, bukan? Bukan. Apakah yang menang itu yang merasa dirinya kuat? Esensi daripada Hari Raya Idul Fitri adalah orang-orang yang merasakan kemenangan daripada menahan hawa nafsu sebulan penuh. Sebulan Pak? Jadi yang dikatakan menang itu adalah ketika dia berpuasa sebulan penuh, menahan haus, lapar, dan hawa nafsu amarahnya, sehingga ketika bulan Ramadan selesai, dia merasakan kemenangan karena dia telah istilahnya itu berperang melawan nafsu. Kata Nabi, bukan perang yang perang berjihad di jalan Allah yang paling susah, tetapi yang paling susah adalah mereka yang berperang melawan hawa nafsu dirinya sendiri. Sehingga bulan Ramadan ini melatih kita untuk tidak marah, tidak mencaci orang, tidak menghina orang. Ramadan juga melatih kita untuk menghargai orang tua, menghargai guru-guru kalian, menghargai orang yang sedang berbicara, kalian diam. Ya, tidak perlu ditegur, tidak perlu diberi hukuman terlebih dahulu, tetapi adab kita sebagai seorang siswa adalah ketika ada orang yang sedang berbicara, maka adab yang paling baik adalah kalian diam mendengarkan dengan seksama. Paham? Paham. Baik, judul kultum kita kali ini anak-anak, ada 3 golongan dalam manusia dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Yang pertama adalah golongan zalimun li nafsihi. Anak-anak tahu tidak? Golongan orang-orang yang dikatakan zalimun li nafsihi. Apa arti zalimun li nafsihi? Orang yang berpuasa ini ada 3 golongan anak-anak sekalian. Dengar dulu. Ada berapa ini? Ada berapa golongan orang-orang dalam menjalankan puasa? 3. Pertama, siapa yang bisa? Golongan pertama apa? Zalimun binafsi. Orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Anak-anakku, kenapa golongan pertama ini dikatakan golongan zalimun binafsi? Orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Begini, Ramadan kita ibaratkan seperti air. Fungsi air adalah membersihkan badan kita. Dosa itu ibaratkan kotoran. Selama 1 tahun
sebelum masuk Ramadan mungkin mulut kita pernah mencaci orang. Akhlak kita tidak baik sama orang tua kita, membentak orang tua, melawan orang tua, membuli teman kita, zalim kepada teman kita, sehingga dosa-dosa tersebut seperti kotoran yang melekat pada diri kita. Sehingga Allah mendatangkan bulan Ramadan sebagai pembersih daripada dosa-dosa kita yang menempel pada tubuh kita. Dia seperti air yang membersihkan badan kita. Contoh, kalau kita kotor ke tanah atau ada kotoran yang lain, yang paling efektif membersihkan kotoran adalah air. Sabun adalah alat pelengkap untuk membersihkan badan kita. Sehingga kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau ciri-ciri orang yang dikatakan zalimun li nafsihi, pertama, dia puasa tapi tidak sholat 5 waktu. Dia puasa tapi tetap mencaci orang. Dia puasa tapi tetap mumpatkan jemur. Dia puasa tapi tetap galak meleng telur ayam tetangga. Dia puasa tapi tetap maling duit umat dalam kantong bungkus calok. Iya, jadi ketika orang disebut zalim kepada dirinya sendiri, maka dia tidak mendapatkan pahala dari puasa, hanya haus dan lapar saja. Puasa dia, tapi nanti pahala yang dia dapat namanya zalimun li nafsihi, menganiaya terhadap dirinya sendiri. Arti zalimun itu menganiaya li nafsihi, itu dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Lalu yang kedua, pertama tadi dia full puasa, tapi banyak kesalahan-kesalahan, sehingga puasanya hanya menahan haus dan lapar saja. Apakah ada yang seperti itu? Insya Allah nanti kalau kita bisa dulu. Lalu ciri yang kedua, siapa yang zalimun li nafsihi? Dia puasa tapi dia full. Dia sembahyang, melawan masa dengan kedua, melawan dengan gurunya. Ada juga ngomong kita lingkanya keras seperti batu. Dia puasa cuman awal dan akhir saja. Zalimun li nafsihi. Ya, dia puasa cuman awal dan akhir, atau cuman 4 akhir, 2 akhir pertengahan, 2 akhir akhiran. Dan ciri-ciri jemaah yang seperti ini paling semangat untuk beli baju baru. Nanti malu. Jemaah yang nanti malu puasa cuma dia yang paling duluan untuk merayakan hari raya. Ngomong-ngomong dengan rumah, mak belikan aku baju baru, mak belikan aku celana baru, mak belikan aku sendal baru. Padahal anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan baju baru, bukan sendal baru, bukan aneka kue yang dituntut kita dalam tarbiyah Ramadan, tetapi yang dibutuhkan dari tarbiyah Ramadan adalah lapangan hati anak-anak, lapang hati anak-anak ini ketika menjalankan perintah Allah. Sehingga ketika hati ini lapang, nak baju baru, nak sendal baru, ada wanek dia terima begitu, dia syukuri itu. Masih ada baju lama, alhamdulillah masih elok. Mak mana kalau kamu yang bajunya lah cakek-cakek, mak mana dengan anak-anak Palestina yang ada lagi mak, maka dia tahu bajunya disumbang oleh orang lain. Kamu masih ada baju yang lalu, tahun lalu yang masih bagus, yang masih kamu pakai. Tapi yang paling penting dari tarbiyah Ramadan, lapang hati, ikhlas, iman nambah, sehingga kita menjadi orang yang sabar. Apa itu takwa? Tarbiyah Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. La'allakum tattaqun. Sebulan penuh anak-anak saya, sebulan penuh kita ditarbiyah, kita diberi pelajaran oleh dalam Ramadan ini, di bulan Ramadan ini. Tidak makan, tidak minum, apa yang kita dapat? Apakah hanya haus dan lapar saja? Tidak. Ada esensi yang lebih penting dari itu, yaitu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Pertama tadi dia full puasa, tapi masih dalam riba. Yang kedua, dia tidak berpuasa, puasanya hanya awalan dan akhiran saja. Ya. Lalu golongan yang kedua, golongan pertama adalah zalimun linafsi. Yang kedua muqtasid, golongan pertengahan. Ada tingkatannya. Yang bawah zalimun linafsi, yang kedua muqtasid. Apa itu muqtasid, Pak? Apa itu muqtasid, anak-anak? Adalah golongan pertengahan. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Siapa yang termasuk ke dalam golongan tengah-tengah ini? Mereka yang semangat berpuasa, mereka yang semangat mengerjakan sholat, tetapi tidak ada peningkatan dengan amalan dia sebelum puasa. Puasa dia full, sholat wajib dia full, tapi tidak sholat tarawih secara full. Dia tidak tadarusan, cuma menjalankan yang wajib saja. Wajib saja. Kenapa? Mungkin karena aktivitasnya terlalu sibuk. Mungkin dia bermalas-malasan mengerjakan amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan. Sholat malam dia tidak pernah lakukan, atau sholat malam tapi mangkat di tengah-tengah sampai akhir tidak sholat lagi. Tadarus yang targetnya khatam 30 juz, cuma dapat 1 juz. Itu golongan muqtasid. Dia masih scroll TikTok, ina bujang joget, ina gadis joget, scroll TikTok. Matanya tidak ikut berpuasa, tangan tidak ikut berpuasa, telinga tidak ikut berpuasa. Inilah golongan orang-orang muqtasid, pertengahan. Dia puasa, sholat puasa. Bedanya dengan golongan zalimun, dia puasa, dia sholat. Kalau muqtasid, dia puasa, dia sholat wajib. Tarawih tidak full, tadarus tidak full. Itu golongan muqtasid, pertengahan. Oke. Sudah berapa golongan? Dua. Yang pertama, zalimun linafsihi. Kalian termasuk yang mana? Apakah yang pertama? Masa pertama? Ada yang masa pertama? Yang terbaik. Ramadan masih 15 hari lagi. Gencarkan puasa, semangatkan puasa, gencarkan tadarus, gencarkan tarawih. Yang kedua golongan muqtasid, golongan pertengahan. Ini lebih baik daripada golongan zalimun linafsihi. Dia puasa full. Dia puasa full, sholat 5 waktu. Ya. Lalu golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, golongan yang sangat baik. Tingkatannya tingkatan yang tertinggi. Kalau tinggal kamu pilih, kamu masuk golongan mana? Ini sudah ada tarbiyahnya, sudah ada pelajaran bagi anak-anak. Anak-anak tinggal pilih. Oh, aku mau di golongan muqtasid pertengahan. Aku harus masuk di situ. Silakan. Hidup ini pilihan. Allah itu membebaskan kita memilih. Sehingga, tetapi ingat, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebesar biji zarrah akan dibalas oleh Allah. Keburukan walaupun hanya sebesar biji zarrah juga akan dibalas oleh Allah. Silakan melakukan kejahatan, silakan kamu bangga kepada guru-guru, silakan kamu bangga kepada orang tuamu. Tapi ingat, dosa-dosamu yang kamu lakukan saat ini pasti akan dibalas hisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Sanggupkah kita menahan pedihnya api neraka, panasnya api neraka? Nah, kalau tidak, perbaiki akhlak. Kalau kata guru jangan beribut, jangan. Kalau kata guru tolong. Ya. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan sabiqun lil khairat. Golongan orang yang mengutamakan pahala akhirat. Pahala akhirat, mengutamakan kebaikan. Siapa saja yang berlaku sabiqun lil khairat?
golongan orang yang menjalankan puasa di tingkatan yang tertinggi adalah mereka yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba untuk mencari pahala yang luar biasa ketika bulan Ramadan datang. Pertama, mereka berpuasa. Ini kan, siapa saja diri sabiqun bil khairat? Mereka puasa. Full, mereka sholat tepat waktu, Allahu Akbar sholat. Baik itu 5 waktu sholat. Kemudian ketika tarawih, dia full sebulan penuh ikut tarawih dengan khusyuk. Artinya ngadain main perjol lagu kamu waktu nak tarawih. Ada yang ini? Atau lagu yang saling dorong mendorong? Tarawih. Masya Allah. Berubah karena kita berlomba-lomba untuk sama-sama mengambil amal yang baik di bulan Ramadan. Dia puasa pun, dia sholat 5 waktu pun, dia tarawih pun, dia tadarus di siang hari, dia sedekah memberikan berbuka kepada tetangga. Ada yang pernah minta bukaan sama tetangga? Ada. Siapa yang pernah minta bukaan? Dia bersedekah. Dia berinfak di masjid. Dia bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian siapa lagi? Mereka berpuasa dari ciri-ciri yang di atas tadi. Puasa pun, sholat 5 waktu, sholat tarawih, tadarus. Kemudian matanya pun ikut berpuasa dari melihat hal-hal yang tidak baik. Matanya hanya ditunjukkan ketika mengagungkan ciptaan Allah. Dia membaca Al-Quran, mengagungkan ciptaan Allah dalam matanya. Dia melihat pemandangan, ketika pemandangan dia lihat, Masya Allah, alangkah indahnya ciptaanmu ya Allah. Dia bersyukur. Dia cuma mendengar hal-hal yang baik, mendengarkan orang yang sedang tadarus, mendengarkan ceramah. Mulutnya pun dijaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mulutnya dijaga. Nanti binatang, kebun binatang berkumpul kalau di mulut dia. Atau omongan-omongan kotor jenis kelamin berkumpul di mulut dia. Astagfirullahaladzim. Jika dia berpuasa dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Jika dia melihat sesuatu yang kotor dia mengucapkan subhanallah. Jika dia kagum dengan ciptaan Allah dia mengucapkan masya Allah. Kalau terbalik, kalau minat yang indah-indah, itu ucapannya masya Allah. Kalau minat sesuatu yang buruk, subhanallah. Kalau minat perbuatan syirik, ucapannya apa? La ilaha illallah. Minat yang berbuat syirik, misalkan pergi ke dukun atau percaya dengan batu cincin atau dengan kekuatan. La ilaha illallah. Kita disebut. La ilaha. Kita melakukan mentauhidkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi apa anak-anak? Jadi orang yang seperti itu pertama puasa, sholat 5 waktu, terus apa lagi? Sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sering berbagi, berbuka puasa. Kemudian apa lagi? Matanya puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa, seluruh anggota badannya ikut berpuasa daripada mencelakakan atau menfitnah atau menggunjing orang lain. Hati-hati anak-anak, banyak sekali karena ini banyak orang yang berpuasa itu tetapi hanya menahan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan mulutnya dari menyakiti orang lain, membuatkan dia menghina orang lain. Itu tidak boleh. Itu bisa membatalkan pahala. Ingat, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Puasa tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak-anak dan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada juga golongan orang dalam berpuasa. Pertama, qaimun yang kedua golongan pertengahan atau mutawassit.
prinsip yang ketiga golongan sabiqun bil khairat. Semuanya ikut berpuasa. Mulai dari tangan, mata, mulut, telinga, dan langkah kaki tidak pernah dia melangkah pada hal-hal yang maksiat. Kalau ada yang ngajain untuk misalkan apa yang hal-hal maksiat, habis malam dulu kan kancing, habis malam dulu kita nak itu saya kancing. Karena habis ingat kata Pak Harizon, aku nak sabiqun bil khairat, maka kaki tidak boleh dilangkahkan ke dalam hal-hal maksiat. Tetapi kata Rehan, habis, ayo kita salat di masjid, kita tarawih. Cepat langkah kaki dia melangkah ke masjid. Karena langkah kaki juga dibutuhkan. Karena pada saat hari kiamat nanti seluruh anggota badan ini akan berbicara. Yang dikunci mulut, yang dikunci mulut, karena mulut banyak kuning. Jadi dikunci mulut pada saat akhirat. Yang mau apa tangan? Hai tangan kanan si habis terus bosan ya itu jangan tangan Pak D tangan D dah tangan Pak D yang kanan yang menggunakan apa dia ternyata tangan Pak D digunakan untuk memberi buka si Iko. Tangan Pak D digunakan untuk memberikan THR kepada anak-anak yang bersebut. Amin. Iya, jadi semua diperhitungkan. Langkah kakimu kemana saja, malaikat. Diperlihatkan oleh kaki, dijawab oleh kaki. Langkah kaki Pak ini berseberangan menjalankan perintah Allah, yaitu pergi ke masjid, menjalankan ibadah tarawih, mengajar dengan hati yang ikhlas. Masya Allah. Begitu pun sebaliknya, ketika langkah kaki kanan berbicara, dia berbicara untuk maksiat kepada Allah, maka dia pun akan berbicara sebaliknya. Oke, halo. Alhamdulillah, akhirnya sudah. Jadi tinggal kamu pula yang pada milihnya anak-anak saya. Kamu nanti golongan pertama, puasa tapi tidak sholat mungkin terlakukan, puasa hanya depan dan awal saja tidak tengah-tengahnya kosong. Atau kamu di golongan mutasi, kamu puasanya full, sholat 5 waktu full, tapi tarawih tidak full, tadarus tidak full, tidak memberi sedekah kepada orang lain di golongan mutasi. Atau golongan yang juga dia berlomba mencari pahala di golongan sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dia puasa dia pun, sholat dia pun, tadarus dia pun, tarawih dia pun, mata dia puasa, mulut dia puasa, telinga dia puasa, seluruh anggota dia puasa. Sehingga ketika Ramadan selesai, orang yang sabiqun bil khairat tetap menjaga tarbiyah Ramadan. Bukan selesai Ramadan dia bebas. Bukan selesai Ramadan dia bebas, bukan. Tapi selesai Ramadan, tarbiyah Ramadan, pendidikan di bulan Ramadan, tetap dia ikuti, tetap dia laksanakan. Tidak marah, tidak mempuji, tidak membangkang orang tua, tidak mencuri, tidak zalim kepada orang lain, tidak zalim kepada diri dia sendiri. Anak-anakku saya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang sabiqun bil khairat. Amin. Sehingga ketika nanti kita dapat sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Demikianlah kiranya bukan kultum tadi. Lebih dari 14 menit. Demikianlah kiranya tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kami pribadi dan untuk kita semuanya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari diri kami sendiri. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.